Tahu nggak kamu? Di kasus ini kan ada persepsi saya memanfaatkan kasus ini untuk popularitas. Ada persepsi, wajar aja, namanya juga politisi. Padahal kalau saya mau jujur, saya tidak pernah hadir di wawancara TV. Bapak nggak pernah hadir? Iya Bu ya. Tampil di TV. Semua TV, ya mohon maaf ya, saya nggak pernah mau hadir. Saya nggak mau hadir. Saya itu podcast itu karena waktu itu di Nusantara TV itu kebetulan habis Mabes Polri saya dijemput. Habis Mabes Polri saya dijemput, Pak ke situ Nusantara TV Indo Pak, ini teman Bapak yang punya ininya. Aduh, kata saya teh. Itu akhirnya ke Nusantara TV sebenarnya saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena apa ya, hati saya tidak memberi kalau saya harus tampil di televisi, saya nggak ada kapasitas. Jadi saya kalau tampil di televisi, saya tampil televisi kapasitasnya apa? Saya pengacara bukan, pengamat bukan, praktisi bukan, saya nggak ada kapasitasnya, saya nggak mau. Saya hanya, tapi kalau saya ditanya, kenapa Kang Deddy begini harus saya jelasin. Gitu. Saya sama Kak. Saya kalau mau nyari ngambil TV ini tiap malam nih, pulang malam-malam nggak mau saya. Oh iya, saya teman-teman saya yang di TV itu, Kang Deddy kok gini sih, nggak mau. Saya tidak mau karena kapasitas saya sebagai apa di sini, ya kan? Terus yang kedua, ada orang yang karena kalau saya tampil di TV terus nanti yang ngurusin mengkoordinasikan pengacara, besok pagi harus kita ke Mabes Polri, terus besoknya harus lagi ngumpulin narasumber, habis waktu saya untuk itu. Karena bagi saya berbusa-busa ngomong di TV 7 tahun, kalau kita tidak menempuh langkah lapor ke Mabes Polri, kemudian melakukan PK, ngumpulin data-data bukti-bukti baru, novum baru, nggak ada artinya, nggak bisa nolong. Nanti kita hanya nyari populariti dari kasus rusak. Bener Kak? Kalau kamu mah nggak mau ya? Nggak mau. Tampil di TV itu nggak mau? Nggak mau, sebenarnya Sakat juga nggak mau, cuman kadang-kadang tuh ada aja yang maksa lah. Ya, adalah. Kamu dipaksa nggak di wawancara saya? Enggak. Oh nggak, dikira dipaksa udah aja, nggak usah. Ya jadilah gimana, pengen jelasinnya juga bingung lah. Kalau saya itu kan tujuannya adalah untuk membantu dan mencari kebenaran, membebaskan, baik kebebasan kamu dari status terpidana maupun kebebasan 8, ya kan? Jangan kita bahagia yang lain menderita, nggak boleh gitu. Sekarang optimis ya, hakimnya baik banget ya. Sekarang alhamdulillah hakimnya baik. Baik. Ada berapa sih hakimnya? 3. Sama kayak yang dulu Pak. 3. Dulu 3. Nah, apa bedanya hakim dulu dengan sekarang? Ya yang dulu tuh bener-bener tuh galak, tuh bener-bener galak Pak, awalnya doang Pak. Ya karena kamunya pembunuh dituduhnya, waktu itu wajar. Ya kan belum terbukti. Dianya tahu apa tentang saya? Ya. Kalau disuruh simpah pocong depan-depanan juga berani Pak. Waktu itu. Cuma waktu itu saya nggak bilang apa-apa, saya cuma bisa gini diem aja. Sekarang nggak bisa diem begitu? Ya saya nggak mau Pak, kita yang gitu terus. Karena kalau kita diem berarti ya, kita mengiyahkan sebuah kejahatan. Iya. Jadi saya tuh nggak mau, jadi ada orang-orang yang terlibat lagi yang nggak tahu menahu di kasus Cina ini. Oh. Jadi Saka tuh udah cukup lah, Saka aja sama kawan-kawan yang lain. Jadi kalau kata saya, Andi terus kemudian Dani itu adalah produksi karya ilmiah Sudirman, bener nggak? Bener. Emang bener. Orang protes sama saya, ngebully Deddy Mulyadi itu. Bener nggak? Bener. Karena Andi dan Dani itu nggak ada. Nggak ada. Peggy pun sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Sudirman pun sebenarnya nggak ada. Ya nggak tahu kalau Sudirman, orang yang nyebutin juga Sudirman semua. Yang lain tuh yang nyebutin tuh apa dari Sudirman semua. Sudirman, ya kan? Sekarang Dede aja tidak mengakui kalau ada Sudirman lewat dan melemparin. Ya kan? Iya. Dede sudah nolak loh, yang jadi saksinya Sudirman masih ngaku. Sudirman. Nah, termasuk kamu percaya nggak bahwa ini apa namanya, Peggy Setiawan Cianjur, anaknya Pak Cecep, ya, kalau itu adalah pembunuh? Kalau Saka sih enggak Pak. Orang Saka sendiri aja kejadiannya aja kan nggak tahu.
gimana mau mastiin dia pembunuh? Oh benar. Artinya bukan. Artinya kalau ada nama Peggy Setiawan itu adalah pembunuh, kamu percaya nggak? Sehingga Peggy Setiawan tuh asalnya ditangkap Peggy Setiawan yang Cirebon. Kemudian ke Peggy apa siapa lagi? Peggy Ripa. Kemudian ke Peggy Setiawan Cianjur. Artinya orang yang dicari kan nama Peggy Setiawan. Kamu percaya nama Peggy Setiawan pembunuh? Enggak, karena nama Peggy Setiawan itu hasil karya siapa itu? Sudirman. Ya, orang saya yang dengar sendiri. Kamu dengar? Saya dengar sendiri. Di mana kamu dengar Sudirman bilang Peggy Setiawan? Jadi sebenarnya itu dari pas di di penyidik di Polres Cirebon. Oh. Jadi BAP itu udah jadi semua, dilempar ke Bandung tuh udah jadi. Oh. Waktu kondisi Saka baru ketemu Bu Titin aja tuh sebenarnya BAP itu udah jadi, tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan. Iya. Dan nama Peggy Setiawan itu dari Sudirman. Iya. Sudirman yang ngomong. Yang ngomong semua Sudirman semua. Nah, Peggy aja. Peggy aja, nggak ada pajangan. Kok jadi tambah Setiawan, dari mana Setiawannya? Ya, Ya nggak tahu. Oh, dicari-cari. Kan dicari-cari. Namanya Peggy itu temannya Sudirman tuh di mana? Iya, Oh, ternyata Peggy. Peggy jadi nggak ada Setiawan. tulisan Makanya Setiawannya, cuma nggak ada Peggy. fotonya tuh, Bang, nggak ada Peggy fotonya. alias Perong gitu. Oh, Peggy alias Perong. Oh, ternyata Peggy alias Perong tuh kemudian sekarang diidentikan menjadi Peggy Setiawan menurut penyidik. Menurut penyidik, iya betul. Itu, Pak, itu sebenarnya kan bukan Perong. Iya. Berarti Akhirnya Sudirman juga nggak mungkin ngomong Peggy Oh, Setiawan. Peggy aja. Berarti Peggy Cianjur tuh harus sebut Peggy Perong juga. Aduh, aneh-aneh juga. Kamu juga nggak mau dong fitnah-fitnah bertebaran kemana-mana. Ya, Saka juga kan nggak mau, karena Saka kan udah ngalami rasanya di penjara tuh, orang nggak salah terus tidak melakukan tuh harus menanggung beban orang lain. Saka nggak Kamu mau. ngomong dong, masih ada orang yang ngembang-ngembangin, yang pembunuhnya ini, pembunuhnya ini, pembunuhnya ini. Itu menimbulkan penderitaan karena kamu sendiri yang merasakan. Ya kan karena Saka yang merasakannya, gimana Saka tuh udah nggak mau ada orang-orang lain yang terlibat di kasus Vina ini.